terus gini, kamu kan tadi bilang mahal, Mhm. ya mahal. Berapa duit sih mahalnya gitu tahun itu? Aduh, gimana ya? Gak apa-apa sebutin aja karena gini, karena kalau menurut aku sekarang kan lebih fair ya, orang-orang lebih fair. Mungkin juga pada awalnya kamu ngerasa mahal karena kamu belum kecemplung. Tapi Oke. begitu kamu udah kecemplung, kamu merasa oke, itu nggak mahal, itu worth to buy atau worth to get gitu. Nah, ketika mungkin kamu pertama ditawarin kamu mahal karena melihat nominal sekian gitu. Dan menurut aku ya, iya kadang kita gitu ya, kita takut sebelum mulai itu kan takut kayak ngeliat itu gede banget gitu. Padahal kalau kita mau jalanin itu kayaknya ya udah lama-lama itu nggak akan segede itu gitu loh. Nah, kalau boleh tahu berapa nominal, angkanya berapa, puluhan, gini deh kalau kamu mau sebut secara spesifik, jutaan, puluhan juta atau ratusan juta gitu. Mahal murah itu relatif. Benar. Tetapi kalau gue atau nyokap gue dulu ditanya berapa sih, selalu jawabnya rumah satu. Oke, rumah satu di Jakarta atau di Malang? Karena harganya tak beda, say. Surabaya di zaman itu. Oke, itu sekitar tahun berapa? Nanti aku simpulin. Jangan sebut nominal, guys, berbahaya. Enggak, nanti aku bilang maksudnya harga rumah di Surabaya tahun 2000 itu, aduh kan gue ngeles lagi. Oke, gue jawab aja. Daftarnya sekitar lupa ingat ya guys, 52 juta sekian. Oke. Ya, 52 juta sekian. Tetapi kita ini kan lama. Oke. Ya kan? Yes. Terus kita juga baru dan kita tahu biaya hidup di Jakarta mahal. Oke, jadi emang bisa dibilang nggak apa-apa kalau gini kan share ya. Jadi mereka tahu bahwa kalau misalnya mau ke Jakarta itu harus kumpulin uang. Memang harus nabung. Terus di sana juga jangan sampai nggak serius dan terbawa arus. Nah, jadi kalau misalnya dari sekarang udah tahu kalau itu mahal gitu loh, nabunglah dan seriuslah kalau udah bisa masuk ke akademi itu. Dan jangan menawar muah. Yes, tapi teman-teman, masa gini, tiap orang yang ditanya itu punya experience masing-masing. Yes. Ada kakak angkatan atas aku yang memang kalau ditanya misal gini, lo masuk sekolah habis berapa? Jual sapi. Ada. Oke. Terus lo, jadi yang datang ke sana yang memang siapa sih yang sekolah ini, kita sekolah semuanya harus punya modal kan? Benar. Nah, benar banyak teman-teman yang datang itu bahkan dari daerah luar pulau juga. Oke. Gitu. Jadi apa ya? Mereka memang punya tujuan dan cita-cita pastinya. Yes. Gitu. Jadi mereka gue harus ke sekolah ini. Oke. Jadi emang harus ngambil ini. Emang harus ada pengorbanan. Kalau misalnya kita mau masuk ke sekolah itu, sekolah apapun ya, maksudnya nggak hanya makeup aja ya. Maksudnya kamu mau kejar impian kamu tuh pasti ada pengorbanannya gitu loh. Intinya segala sesuatu hal yang diambil itu harus ada niatnya, modalnya, dan juga jangan setengah-setengah. Udah gitu. Yes. Nah, ini aku tanya ke dia karena dia punya pengalaman untuk formal. Kalau aku kan lebih banyak ke informal karena aku lebih kayak juga ambilnya juga kayak workshop atau private kayak gitu. Sebenarnya kalau workshop private juga enak juga karena lebih detail ngajarnya. Jadi maksudnya itu kadang kalau kita diliatin sendirian sama gurunya itu kan bisa diliatin satu-satu. Tapi kalau misalnya kita di akademi ya, kalau aku bilang itu progresnya tuh ya kamu sendiri gitu loh. Jadi ketika kamu mau jalan terus maju, ya kamu kan dapat banyak progres. Tapi kalau kamu anggot-anggotan, ogah-ogahan, ya udah, kamu dapatnya cuma segitu aja. Kalau private kan kamu kadang masih bisa, ayo kejar ini, ayo benerin ini gitu kan. Cuman ya balik lagi sih, emang lebih ke individunya gitu. Nah terus, ini ini mungkin pertanyaannya sedikit sensitif gitu ya. Aduh, jangan nangis ya. Nah kira-kira kamu ngelihat dunia makeup yang sekarang gitu, terserah mau dari segi informal atau mau dari point of view yang formal, itu kamu ngelihat perkembangannya gimana? Perkembangannya sekarang itu sangat amat pesat. Yes. Di sini ada apa ya? Ada sebenarnya sama aja sih dari zaman dulu sampai sekarang menurut aku, tapi sekarang sangat
amat berkembang. Kayak seolah semuanya berlomba-lomba untuk jadi muah. Oke. Kayak gitu. Kalau dari sisi formal dan informal, eh, ada plus minusnya juga sih. Iya. Gitu. Maksudnya kalau kamu berangkatnya dari yang formal, Oke. yang aku bilang di awal tadi, terjunnya kamu itu lebih ke industri Yes, jauh bener, yang lebih bener. luas. Yes. Gitu. Jadi kayak kamu bisa kayak apa ya, kayak mendobrak industrinya gitu ya untuk masuk gitu kan. Karena Karena kamu begitu sudah kamu, punya standar. nah, Ini sama aja kayak gini loh. Sebenarnya sama kayak kamu sekolah gitu. Ketika kamu sudah SD, SMP, SMA, mau lanjut ke perguruan tinggi kah, Yes. diploma kah, atau bahkan sudah sarjana S1 pun, kita ngomongin secara ini ya, general. Yes. atau mau lanjut S2, kurang lebih sama seperti itu untuk melangkah ke jenjang yang lebih. Lebihnya dalam arti bukan perkara job atau misalnya, kan kita kadang kan ngelihatnya kan tahu kan job Banyaknya job ya. Ya. Oke. Kalau di industri itu ya tahu lah gitu. Kalau di industri itu kualitas. Sekali ini kita ngomong nominal, sekali ini udah Sekian. ada harga yang oke, sekian gitu. Dan itu nikmatnya di situ. Makanya ketika saya kembali ke daerah agak shock istilahnya. Kok gini, culture shock mungkin Iya. sampai sekarang. Karena mungkin gini, kalau kita ngomong industri, standarnya mereka itu standar company. Betul. Kalau kita ngomong informal itu biasanya standarnya adalah standar personal. Iya. Sedangkan standar personal itu biasanya dipengaruhi oleh tingkat apresiasi. Oke. Benar kan? Ya. Jadi aku bilangnya begitu. Jadi ketika kamu berhadapan dengan klien secara personal, kalau tingkat apresiasinya tinggi, dia akan bisa hargai kamu sesuai dengan standar kamu. Tapi kalau misalnya dia tingkat apresiasinya biasa aja dan menganggap kebutuhan akan makeup itu bukan kebutuhan yang urgent, dia akan biasanya mencoba untuk menawar. Gitu. Jadi ya kalau dia mungkin udah enak, kalau standar company itu otomatis udah sekian. Tapi begitu balik ke daerah itu kayaknya standar di sini beda, standar sini beda, standar sini beda. Jadi dia bingung harus bagaimana menyikapinya. Bukan begitu? Begitu. Jangankan kamu, aku aja juga masih struggling kok dengan hal-hal kayak gitu. Ada satu pengalaman nih guys, masuk di salah satu televisi. Yes. Kita kayak diuji, kita ada placement test gitu. Misalnya dia untuk acara ini, kamu dikasih, kalau aku bilang kayak map ya itu ya, mukanya dia dan kamu harus mengikuti ini ilmu guys. Bentar. Yes. Aduh, dia lagi batuk. Dia setelah aku ngomong terus akhirnya nggak ada minum di sini. Maaf ya guys, ini dadakan. Jadi ini ilmu sebenarnya yang belum tentu tiap orang juga pernah masuk ke situ. Benar. Kan? Yang belum tentu setiap orang experience ini. Yang aku tadi bilang kan, jangan digas, ada remnya. Karena kamu tidak tahu kebutuhannya ini untuk apa dan seperti apa. Katakanlah di dalam pikiran kamu definisi bagus sesuai dengan standar kamu, belum tentu di tempat lain atau di tempat pekerjaan kamu itu berlaku. Gitu. Jadi ada kayak map gitu, guidelines. Guidelines. Kamu benar-benar harus ngikutin itu. Mungkin dalam hati kamu kayak kurang ini, belum tentu. Dan itu nanti yang ngecek adalah misal gini, dia standby nih, belum on air, dicek, di zoom di kamera guys, ini pengalaman, ini ilmu, di zoom, oke kok udah. Dan itu benar-benar harus sangat amat detail ngikutinnya. Jadi karena mungkin mereka udah lebih tahu di kamera itu seperti apa, jadinya mereka bikin guidelines. Karena mungkin guidelines itu juga terbentuk dari pengalaman trial errornya mereka gitu. Termasuk product foundation dan juga satu lagi ini ilmu kamera ini kan semuanya sudah XD ya. Jadi kan kalau Anda hati-hati jangan sampai bahasa gue adalah pektai. Lu nggak bakalan di calling lagi. Pektai gitu, langsung ditilang, di blacklist. Jadi benar harus ini rambut juga nggak boleh ini. Jadi semua itu ada pengalaman yang lu nggak harus
gas terus. Gas terus, lo harus ada remnya untuk mengikuti. Oh, company ini standarnya Maunya seperti begini. ini, maunya begini. Oh, ini gini kayak gitu. Karena sekarang kita kalau ngomong lighting aja ya, lighting itu beda lighting tuh kita sebenarnya udah beda makeup ya. Iya. Jadi misalnya kayak acara berita sama acara fashion itu udah totally different deh style makeupnya, karena lightingnya pun juga dan semua itu ya paket lengkap yang sudah kamu ambil, bukan gue promosi ya tapi ini pengalaman. Paket lengkap yang sudah kamu ambil pada saat kamu sekolah ya diajarkan A sampai Z, bahkan ilmu kecantikan kulit pun juga diajarkan, basic ya, kulit basic untuk sebelum ke makeup. Jadi kamu harus tahu knowledge tentang skincare, tentang skin, body gitu-gitu ya. Dan plus ujiannya itu ya bahasa kedokteran. Serius. Sedikit ada medisnya karena kamu harus tahu reasonnya kenapa harus pakai ini, pakai itu gitu kan. Ya, jadi emang mungkin itu yang experience yang nggak bisa kamu dapatkan kalau kamu ambil informal. Karena informal itu kayak lebih ke teknik praktek aja menurut aku ya. Tapi istilahnya itu kayak filosofinya itu kurang karena mungkin kan experience pengajarnya kan nggak sama, nggak standar kan. Gitu. Jadi yang satu misalnya kali ini aku belajar sama si A, dia itu terkenal banget di sosmed karena style yang ini. Terus aku belajar lagi si B, terkenal di sosmed karena style yang begini. Nah itu kan kalau aku ngelihat kan lebih ke praktek, tapi kan penjelasan tentang produk, tentang kulit dan lain sebagainya ya mungkin taunya cuma general aja tapi nggak detail. Nah kalau kita bilang Puspita Marta karena dia udah di industri ya, jadi balik sudah lagi. Nah juga. Jadi kayak istilahnya itu udah kalau kita mesti bilang tuh katam ya. Jadi kayak produk knowledge, skincare, kondisi kulit apa segala macam itu mereka udah tahu gitu. Dan itu yang kadang kita memang harus belajar. Kalau informal kamu harus lebih rajin research tentang pengetahuan kulit kalau menurut aku, karena itu juga basic ya. Dan sekolah makeup itu kalau memang kamu memilihnya ingin di jurusan-jurusan apa banyak. Maksudnya banyaknya dalam artian gini, nggak melulu itu aja. Ada yang bridal, ada yang bridal tradisional. Cuman kalau Cipak dapat paket lengkap nih, bridal internasional dan juga si photography makeupnya. Jadi kayak lebih gitu. kayak all in gitu ya. Nah sekarang kalau nih kamu sekarang kan kamu lulusan Cipak kan gitu. Terus kamu pernah istilahnya kamu bilang tadi dalam kita bisa bilang kasarannya tuh kalau punya sertifikat Cipak tuh diprioritaskan istilahnya. Kalau misalnya bahasa gampangnya, bahasa kerennya ada privilege lah ya. Nah privilege lah. Kalau misalnya di event-event yang skalanya nasional atau internasional dan biasanya ditangani oleh company. Nah itu biasanya kamu bisa lebih gampang masuk gitu. Nah event apa yang paling berkesan dan gede banget menurut kamu dan kamu kepingin bisa ada di event itu lagi? Sebelum melangkah ke situ, sebelum ke event ini, gue tahu ini arah kemana. Tapi sebelum masuk ke situ, balik lagi ke yang tadi, privilege segala macamnya. Ini atas dasar pengalaman pribadi aku nih. Your real experience kan, bukan berandai-andai doang. Jadi pernah terjadi, misalnya ini ada teman aku dari event planner atau event organizer event besar, kliennya adalah salah satu kedutaan. Aku nggak sebut kedutaan apa, dengan brand cukup gede juga, dan ini 2 CV masuk nih, set. Charge guys. Terus habis itu yang secara tidak langsung nggak babi bu bebo yang terpilih adalah aku gitu, karena mungkin dari latar belakang pendidikan dan juga jam terbang segala macam. Kalau sekarang semua itu balik lagi nih, privilege dalam artian memang kamu terjun ini udah lingkupnya orang-orang profesional, atau memang privilege yang lain mungkin zaman sekarang media sosial dengan follower yang sangat amat tinggi. Mungkin kita bisa di-hire dari situ, ada segala macamnya kayak gitu. Dan pertanyaan yang kedua tadi, event besar yang pengen lagi diulang dan ingin kembali, karena memang saya terjunnya di photography fashion, diploma Cipak photography fashion makeup. Terus ajangnya juga ajang-ajang yang besar seperti itu. Terakhir Asian Games.
Asian Games. Big applause. Itu aku gak kebayangin sih teamworknya kayak apa. Oh my god. Kita di Gemblengnya ada kayak trainingnya, dipilih. Sebelum kamu masuk ke situ ada trainingnya dulu. Dan gue pun kepakainya seremoni doang, closing gak kepake. Jadi memang staringannya emang ketat ya. Dan itu tidak hanya dari alumni. Jadi sekali lagi alumni gak semuanya juga diajak. Mungkin sibuk atau gimana atau misalnya itulah nggak ngerti orang-orang ini mau mungkin karena standarnya dan ininya terlalu ketat. Maksudnya mereka tuh punya ukuran sendiri dan kayaknya nggak semua bisa masuk gitu loh. Satu muka kita ngerjain. Ini jangan bayangin makeup full yang gimana ya. Lebih ke yang itu tadi yang sebut aja fashion itu tadi. Kalau bisa 1 menit. Oh my god. As soon as possible. You have to do it with great, dengan rapi, dengan cepat, tapi double failed. Gimana ya? Itu sangat amat berkesan hingga detik ini. Nggak ada yang namanya manja-manjaan, nggak ada namanya ini ono. Kita bener-bener kayak yang. Dan satu lagi, itu event besar itu event plannernya, si IO-nya kan itu luar kan, orang luar kan. Kita bekerja dengan orang luar. Benar. Kita kayak wajib militer jam berapa, jadi standby. Datang ya benar standby. Kita nunggu, kita prepare, kita ya udah bawa bekal pasti kan ya. Terus habis itu ngerjain mereka ini. Tapi sebelum acara hari H itu pasti kan ada ini dulu kan, apa tuh namanya? Iya kayak ya kita make upin juga gitu. Kalau aku tahu rehearsal gitulah ya. Iya, jadi kayak rehearsal, jadi bersih gitu kan, untuk kira-kira nanti tuh kayak gini, estimasi waktunya sekian, kayak gitu. Tapi itu waktunya benar-benar tek. Perkara makan guys, itu ada jamnya. Dari lantai 4 GBK lari ke bawah, itu yang sangat amat berkesan. Gue pakai boots tinggi, lari-lari dong lo. Kantin mau ditutup, udah lo makan dulu. Dan makan tidak ada nasi. Serius, itu sampai sekarang, ya nggak sampai sekarang, mungkin sampai nanti. Itu sangat amat berkesan, teamworknya. Terus kita bertemu dengan banyak orang yang tidak dari Jakarta, dari daerah Bandung, Surabaya, Jakarta, Depok, Bogor, mungkin dari luar Pulau Jawa juga. Dari mana? Mungkin sekarang banyak yang masih kontak-kontakan, karena kita sering ketemunya paskibraka. Dan alhamdulillahnya diberi kesempatan pegang paskibraka juga. Yang untuk makeup, jadi intinya makeup cantik kan, looknya makeup cantik. Ya udah, jadi kita membagi waktu, megang 20 orang dengan makeup kayak gitu cepat banget. Jadi kita kayak pedagang asongan gitu. Jadi kita pakai celemek itu, kita bawa makeup pal. Yes. Ya udah, kita keliling. Jadi mereka sudah duduk baris. Ya itu tadi kadang beberapa orang tidak mengerti kebutuhannya untuk apa. Challenge-nya di situ. Tapi kalau di sana ketika ada seperti itu, bukan kami yang menindaklanjuti, tapi memang ada bagiannya sendiri untuk menjelaskan, atau mungkin ya itulah. Dan tantangan satu lagi last minute guys. Tapi mungkin kalau di akademi udah kebiasa, karena udah istilahnya lebih ke jadwal. Maksudnya jadwalnya itu bukan jadwal. Kalau kita informal kan kadang kita sesuaiin jadwal. Jadwalmu, jadwalku kita matchin kan biasanya gitu. Tapi kalau akademi ya nggak bisa. Lu yang harus ngikutin jadwal dari akademi. Makanya kenapa aku bilang itu juga latihan mental ya, untuk ada di event-event biar bisa on time. Itu tuh di banyak hal yang memang manajemen waktu. Tantangannya tuh last minute berubah jebret dari konsep A, tiba-tiba konsepnya itu tidak ke B atau ke C, tiba-tiba ini di mana. Itu sih justru malah itu yang sukanya gitu, bukan duka malah kayak gitu. Serunya di situ. Yes, benar. Karena kita mau lihat itu sebagai duka atau suka gitu ya. Kalau kita ngelihatnya sebagai suka ya kita akan seneng banget. Tapi kalau kamu duka ya tadi jatuhnya itu kayak kita manja-manja. Aduh, harus lari lagi deh dari atas ke bawah. Padahal kalau kita seneng ya kita lari aja gitu. Dan itu panas terik loh. Iya, panas terik. Itu Asian Games tahun 2018 ya. Yang ininya tari itunya
banyak banget orangnya. Ya, dan gue bagiannya ada divisinya tuh. Jadi mau merah biru kan warna-warna tuh. Gue divisi fire yang merah-merah. Ada water, ada yang ini, terus nanti yang dalam yang pegang banyak. Jadi per divisi. Gitu. Nah, jadi itu kira-kira kamu tahu nggak berapa makeup artist dan berapa hairstylist atau stylist yang digunain? Kayak gue ada catatannya deh. Kira-kira aja 2000-an kalau nggak salah ya. Kurang lebih ya. Lupa ingat 2000-an kalau nggak salah. 2000-an. Ya, itu gede sih, huge banget eventnya. Ya. Kalau aku yang pernah di CFW 2018 kalau nggak salah. 2017. 2017 itu di satu ruangan ada 80 makeup artist dan hairstylistnya ada 200 karena untuk hair kayaknya lebih rempong ya, karena mereka punya apa sih, kayak kadang ada konsep-konsep yang kayak dikepang-kepang atau apa kayak gitu-gitu. Jadi kadang ya tadi aku bilang kita kerjain satu muka, yang di belakang 3 atau 2 yang bikin hairdo karena waktunya emang sesingkat itu. Dan kembali lagi kalau misalnya di fashion show model itu adalah kanvas. Ya, benar. Kan mau di gimana ya sudah. Ya itu sesuai dengan mood boardnya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, benar. Jadi kesimpulannya adalah kita mau balik lagi ke pandangan masing-masing. Kita nggak bener nggak salah ya. Maksudnya kita cuma sharing informasi aja. Mau kalian ambil yang informal atau formal, itu kalian harus lihat dulu bigger picture-nya apa, kalian mau kemana. Terus juga apalagi zaman sekarang harus disesuaikan dengan kondisi keuangan. Benar, karena ya itu tadi nggak kayak zaman dulu. Kita sekarang udah harus mulai pintar untuk memprioritaskan keinginan kita gitu. Betul, ya. Nah, terus soal gap, mungkin di kota sana dan di kota sini berbeda. Mungkin kalian juga harus cari pasarnya seperti apa. Kalian harus bisa beradaptasi. Kalian nggak boleh terlalu idealis kalau menurut aku, karena kadang ya kondisinya begini gitu. Kalau kamu nggak bisa adaptasi, kadang ya istilahnya itu kayak apa ya, kamu akan istilahnya kayak dilupakan, nggak eksis gitu loh. Gitu. Jadi ya balik lagi sebenarnya, kamu idealnya mau di mana, mau ngapain aja, itu balik lagi ke masing-masing. Jadi balik lagi, video ini dibikin bukan untuk kalian harus begini-begini, enggak, karena kita hanya kasih pandangan aja. Dia punya pengalaman di formal, karena aku lebih banyak di informal, makanya aku tadi tanya. Dan ya pokoknya sukses aja deh buat kita semua gitu ya, kalau mau berkecimpung di dunia. Dan satu lagi, jangan mudah puas. Istilahnya tetap belajar. Gue pun sampai sekarang juga belajar. Ini udah ditagih sama dia harus portfolio makeup, dia belum bikin gitu. Karena ya gini, balik lagi sekarang itu senjata kita adalah sosmed. Kalau senjata kita nggak jalan, ya gimana kita mau jalan gitu loh. Sama kayak tadi dia bilang, kalian harus punya modal untuk belajar formal. Kalau modal aja nggak ada, ya bagaimana kalian bisa meraih impian, istilahnya kan kayak gitu. Jadi karena dia kemarin masih ke sana sini, abis ini aku tagih lagi. Baiklah. Tapi kamu udah makeup berapa lama? Kalau ngomong dari hobi, sebenarnya dari SMA sekitar 2006-2007. Tim makeup cheerleader sekolah. Dari sekolah ya asalnya. Habis itu go profesionalnya? Kursus dulu di Surabaya. Gue boleh sebutin nggak? Boleh nggak apa-apa. Heru Willy Salon yang ada di Pucang, Ko Heru, dan itu legendaris banget di Surabaya ya kan. Gue pernah dimentorin sama Ko Heru, dan juga gue sebutnya Mas Yudis ya. Sekarang namanya Bima Chang. Hai. Halo Koko Bima. Ini dia ngeluarin produk juga bagus loh, apa, kuas lipstick gitu. Ilmu yang sampai sekarang tetap nggak hilang adalah mengasir alis. Itu dari Bima Chang. Ya alisnya cetar sih, emang cetar banget alisnya. Thank you so much. Dulu gue pernah belajar di sana. Jadi gini ya, jadi ini juga poin lagi. Kalau misalnya kita belajar di banyak tempat, itu kita juga ambil yang istilahnya itu yang kita suka. Maksudnya stylenya. Jadi nggak usah mengcopy paste banget kalau menurut aku ya. Tapi kita
kita bandingin, terus kita yang ini efektif di aku, yang nggak efektif ya nggak usah diambil gitu. Karena balik lagi sebenarnya kalau kita ngomong makeup itu kan personal taste ya, jadi nggak bisa diseragamin istilahnya. Jadi kamu efektif, misalnya gini, efektifnya kamu bikin mata dulu baru bikin complexion. Kalau aku efektifnya complexion dulu baru bikin mata, itu sah-sah aja, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, semuanya itu ya sama gitu kan. Jadi makanya aku kadang suka heran, yang benar tuh begini ya, nggak ada juga sebenarnya, kecuali memang stepnya misalnya dibalik loh, bedakan dulu baru foundation, ya itu salah gitu. Tapi kalau misalnya yang lain-lain tuh kayak lebih personal taste aja. Yang penting tuh hasilnya nice, indah. Jangan sampai makeupnya hasilnya nggak nice. Itu menurut aku udah nggak sesuai dengan filosofi makeup yang harusnya membuat kita tampil lebih cantik gitu kan. Even kalau kalian bisa lihat yang fashion foto makeup fotografi fashion itu sebenarnya kalau aku menilai itu juga punya kecantikan sendiri, bukan yang dibikin asal kayak cuman coret-coret atau apa. Itu tetap punya nilai estetik dan kenapa bisa keluar dan bisa dipublish, karena ya itu mewakili estetik dari orang-orang akan art gitu loh. Betul. Jadi nggak hanya melulu soal makeup cantik aja, tapi lebih ke art gitu. Sedangkan art itu ya cantiknya memang lebih luas. Nggak hanya kayak makeup wedding, cantiknya tuh yang pakai bulu mata bawah gitu, atau pakai bulu mata atasnya berapa tumpuk kayak gitu-gitu. Jadi standarnya tuh emang beda-beda. Dan satu lagi sih pesannya aku, jadilah cantik dirimu. Cantik itu menonjolkan kelebihan dan menutupi kekurangan. Itulah cantik ya. Bukan menutupi sih kalau aku bilang, apa? Menyamarkan. Menyamarkan kekurangan. Nggak, maksudnya menutupi, misalnya gue nih ada jerawat gitu, tutup ini, menutupi. Jadi gue kena makeup cantik. Enggak sih, ganteng gue. Gitu. Jadi thank you so much Galuh, sama-sama waktunya tentang Ciptak. Kalian juga bisa research sendiri soal Ciptak, tapi yang jelas ini buktinya dia adalah salah satu alumni Ciptak yang punya diploma Ciptak gitu ya. Buat kalian kalau misalnya kepengen, dan satu lagi, dia biasanya dapat kliennya justru dari luar kota ini, dari luar kota Malang. Jakarta lagi, Bali, Surabaya kayak gitu. Iya, karena dia sebenarnya startnya di kota Malang tuh juga nggak lama, dia lebih lama di Jakarta. Makanya kenapa banyak orang Jakarta dan orang di luar Malang yang lebih tahu dia gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Kalau aku kan emang dari dulu awalnya garapnya kan emang di Malang, jadi orang-orang lebih tahu aku lah istilahnya gitu. Jadi thank you so much Galuh. Sama-sama. Harapannya untuk mua-mua di Indonesia ini semakin melek ya. Knowledge-nya tentang makeup, jadi nggak sempit sudut pandangnya ketika melihat sebuah hasil karya makeup. Dan mudah-mudahan informasi ini juga berguna buat kalian yang mungkin lagi mempertimbangkan informal atau formal education tentang makeup gitu. Jadi sekali lagi nggak ada benar, nggak ada salah, lebih kalian timbang-timbang aja dan kalian mau melangkah ke step yang mana. Thank you so much, sehat buat Galuh, sukses buat kita semua, dan see you on another podcast. Bye bye. Wah.